Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya pejuang CPNS ya, CPNS 2021. Semoga tetap semangat, sehat, senyum, optimis dan jangan lengah. Balik lagi ke channel Asnan Way, rubrik KTP, Kupas Tuntas PNS ya. Kawan-kawan, bagi yang belum subscribe, please gitu. Lebay. Silahkan subscribe karena itu gratis. Kalau dirasa memberi manfaat bisa di share. Oke, thank you ya. Kali ini kita akan bahas tentang salah satu segmen, yaitu segmen yang punya peluang besar untuk diangkat menjadi CPNS ya di tahun 2021 ya. Peluang itu bagi tenaga honorer. Jadi kawan-kawan yang saat ini masih berjuang jadi tenaga honorer ya, baik di pendidik maupun kesehatan, itu ada kabar gembira karena di tahun 2021 akan menjadi salah satu prioritas ya, selain di bidang pendidikan dan kesehatan, tentunya dari formasi di luar honorer loh ya. Nah, oke, kita cek saja langsung beberapa info yang sudah beredar. Ini simak sampai akhir ya kawan-kawan, biar nggak gagal paham ya. Kita tahu bahwa 2020 itu nggak ada seleksi CPNS dikarenakan pandemi ya, itu semua sudah tahu, itu common sense. Dan kabar gembiranya adalah di tahun 2021 akan ada seleksi CPNS. Ini yang berbeda sama edisi sebelumnya. Kalau edisi sebelumnya itu CPNS digelar di akhir tahun. Kali ini kita akan digelar di bisa dikatakan di awal tahun, yaitu di bulan Maret ya. Jadi intinya tinggal sedikit lagi, kalian harus benar-benar persiapkan dengan baik. Tidak tanggung-tanggung karena sudah ada satu vakuman ya kan, di tahun 2020 itu kosong karena pandemi ini kan menyedot semua yang ada di NKRI kita. Maka di tahun 2021 akan lebih dari 1 juta ya. Ini kan kemarin beritanya sudah saya bahas juga di video saya, itu lebih ke kesehatan dan pendidikan ya, meskipun di situ ada penyuluh-penyuluh yang banyak sekali itu ya. Tetapi maknanya adalah ada peluang yang sangat besar ya bagi kawan-kawan semua, terutama di kesehatan dan pendidikan, untuk direkrut, minimal untuk mendaftar dulu ya, memenuhi kualifikasi. Tetapi kita sambil berdoa ya, ini masih digodok, semoga semua jurusan ini diakomodir oleh pemerintah ya, karena kita tahu banyak pensiun yang akan purna, maka itu harus diisi juga ya, tidak hanya di kesehatan dan pendidikan ya. Berdoa bersama-sama, ayo. Kemarin kan video saya itu berbuat baik dari sekarang ya. Nah, salah satunya tentunya dengan kalau yang beragama Islam, Muslim, perbanyak ibadah, tambahi sholat malam, puasa begitu ya. Berdoa semoga jurusan kita itu dibuka, diakomodir oleh pemerintah. Kita tahu pemerintah ini sangat baik. Oke. Ya ini selain tenaga kesehatan dan juga di dunia pendidikan ya, peluang besar itu muncul untuk tenaga honorer ya. Kita tahu Pak Jokowi dan kawan-kawan tuh betul-betul concern memperjuangkan tenaga honorer ya. Meskipun satu dan lain hal tentang UU itu urusan mereka, tapi yang jelas Pak Jokowi dan jajarannya itu concern bahwa tenaga honorer itu harus diperjuangkan ya, karena memang ibaratnya nih pengabdiannya luar biasa ya, dengan mungkin tidak sebanding dengan yang PNS gajinya dan seterusnya ya, tapi tetap mengabdi bagi dunia pendidikan, dunia kesehatan gitu ya. Makanya itu sangat berpeluang. Nah, apa saja syaratnya? Nah, tentunya Kemenpan RB menyampaikan bahwa untuk mengambil peluang ya dari
tenaga honorer itu akan diangkat menjadi PNS di CPNS ya di tahun 2021, itu minimal harus memenuhi syarat-syarat berikut ya. Yang pertama, minimal lulusan sarjana atau minimal S1 untuk guru. Ini tentunya ini nanti yang relevan ya, bidangnya. Insya Allah semua ya relevan. Ya, misalnya pendidikan biologi, ya berarti nanti jadi guru biologi semuanya. Itu minimal S1. Bagi kawan-kawan yang sudah mengabdi dan S1 jadi guru honorer, karena memang seleksi itu enggak serta-merta mengakomodir semua lulusan ya, kan lebih banyak lulusan ya. Maka kalian-kalian, kawan-kawan yang jadi tenaga honorer dan lulusan S1 itu berpeluang. Sedangkan untuk bidan atau perawat itu adalah minimal lulusan D3. Nah, ini juga tentunya nanti disesuaikan ya. Jadi intinya adalah minimal D3, apapun itu nanti. Nah, serta tentunya yang tidak boleh dilupakan adalah usia maksimal 35 tahun ya. Ini syarat di awal kemarin yaitu antara 18 sampai 35. Pada saat dibuka pendaftaran nanti itu misalnya di saat pendaftaran di bulan Maret ya, semoga nggak berubah, itu umurnya 34, berapa, nah itu insya Allah alhamdulillah bisa, dan itu insya Allah jadi prioritas ya, yang pengalamannya cukup banyak sebagai guru honorer. Oke, itu ya kawan-kawan seputar CPNS. Kabar berikutnya akan kita selalu update. Intinya adalah kita patut bersyukur, terutama untuk tenaga honorer. Nanti siap-siap ya penuhi syarat ini, minimal syarat umum ini harus dipenuhi dulu sembari menunggu informasi resmi dari pemerintah. Kuncinya adalah selalu optimis dan jangan lengah, tapi tetap bahagia dengan senyum. Oke, semoga manfaat. Salam khilaf, mohon maaf. Salam strike. Wah, itu kalau mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.